Dalam status quo, krisis yang paling besar dalam dunia politik adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun herannya, fokus tim pro pada permasalahan ini bukanlah mencoba mencari cara untuk membuktikan bahwa para kandidat ini yang akan menempatkan posisi tinggi dalam pemerintahan mampu merasakan empati dan juga simpati terhadap rakyatnya secara batin dan juga siap untuk benar-benar menjadi pemimpin secara fisik. Dia malah fokus mencari siapa yang bisa mendapatkan nilai A+ dalam sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal masyarakat sangat-sangat tidak membutuhkan kertas nilai dari para kandidat. Karena jika kita jujur, kita juga tahu bahwa siapa saja bisa pintar secara teori namun bodoh dalam praktiknya. Saudara Dewan Juri yang terhormat, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah seorang pemimpin yang mau terjun ke lapangan, bergabung dan bergaul dengan rakyatnya agar pemerintah tahu apa yang paling dibutuhkan oleh rakyatnya. Bukan hanya sekedar nama dalam media yang disertakan keterangan nilai 100 dalam tes kompetensi. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh tim pro yang menurut saya tidak masuk akal, yaitu yang pertama, dia menyebutkan bahwa dengan tes kompetensi, rakyat bisa menjadi lebih percaya dengan calon pemerintahnya. Analisisnya bagaimana? Apa yang membuat tes kompetensi ini lebih baik daripada ijazah yang sudah dipegang oleh kandidat? Saya rasa statement ini terlalu naif dan idealis. Karena realitanya, pemimpin yang diinginkan rakyat itu bukan yang cuma tahu teori sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Seharusnya kandidat yang ideal itu yang bisa membuktikan bahwa mereka paham dan peduli dengan rakyatnya melalui aksi nyata. Memangnya dengan nilai A+ itu membuktikan apa? Karena sejujurnya siapa saja bisa menghafal buku sejarah. Lalu yang kedua, dia juga menyebutkan tentang tanggung jawab pemerintah bisa menjadi lebih baik hanya dengan tes ini. Mengapa bisa begitu yakin? Karena jika kita realistis, orang-orang yang mencalonkan diri sebagai bagian dari pemerintahan itu bukan orang biasa. Mereka bukanlah anak SD yang masih takut untuk melakukan kecurangan dalam ujian. Sangat mudah bagi para kandidat untuk membayar pengawasnya misalnya, agar mereka bisa mendapatkan yang mereka mau. Sangat mudah juga bagi para kandidat untuk mendapatkan kunci jawaban dari relasinya misalnya. Jadi saya rasa tim pro gagal untuk benar-benar mengerti permasalahan dalam status quo. Argumen-argumen tim pro dari awal terlalu naif dan juga idealis. Saya sebagai tim oposisi menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan emosi kita kali ini karena sangat tidak relevan dengan permasalahan yang ada di status quo. Kenapa? Yang pertama, tes kompetensi itu bisa dimanipulasi. Asal punya koneksi dan juga uang, tes kompetensi ini awalnya memang terlihat objektif, tapi dibalik itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Saat ini ramai sekali jasa joki misalnya, terus bocoran soal, bahkan nilai bisa diganti oleh pemilik websitenya misalnya. Bahkan murid sekolah saja bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi apa yang membuat orang-orang berkuasa ini tidak bisa? Sangat mudah bagi mereka untuk membentuk citra kompeten secara instan, padahal itu semua rekayasa. Jadi yang rakyat percayai ini bukanlah kandidat yang pintar, tapi kandidat yang licik. Lalu yang kedua, tes hanya mengukur kemampuan akademik saja, tapi etika, empati, dan juga simpati itu tidak bisa dinilai dengan kertas. Kalaupun tes kompetensi tidak bisa dicurangi dengan segala cara, oke, ya katakanlah mereka semua jujur dalam mengerjakannya. Tapi nilai A+ dalam tes kompetensi ini bisa membuktikan apa? Bahwa mereka bisa menghafal, bahwa mereka bisa mengerti buku sejarah, buku sosiologi. Ini sangat tidak penting ya. Karena kemampuan utama seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar teori, tapi tahu cara menyelamatkan dan juga membela rakyatnya dengan aksi. Kandidat yang berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dengan mudahnya hanya dengan sekedar kertas dan juga pena, itu akan berujung arogan, egois, dan bahkan jauh dari rakyatnya sendiri karena mereka merasa paling pintar. Lalu yang ketiga, performa di atas kertas itu tidak sama dengan performa di lapangan. Saat melakukan tes, ya mereka akan santai saja berada di ruangan bersih, ber-AC, nyaman, sunyi, bisa melakukan tes dengan nyaman, tanpa gangguan. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan rakyat yang ramai, yang kacau misalnya, lingkungan yang kotor di lapangan, dunia, itu kenyataannya tidak setenang seperti yang ada di soal tes-tes tersebut. Banyak yang bisa menjawab soal-soal dari tes tersebut, tapi ketika praktek mereka bingung harus mulai dari mana. Jadi tujuan diadakan tes kompetensi ini untuk apa jika tidak bisa menjamin performa mereka sebagai pemimpin di dunia nyata. Daripada kita fokus dengan tes yang hanya menyajikan angka, lebih baik kita menuntut kandidat-kandidat pemerintahan ini dengan bukti nyata. Seperti yang pertama,
Cek rekam jejak lapangan. Para kandidat nantinya akan diwajibkan untuk melewati pemeriksaan terbuka tentang riwayat pengabdiannya di masyarakat. Bukan cuma tentang jabatan formalitas aja, tapi aksi mereka yang pernah dilakukan. Seperti rakyat akan berhak untuk menanyakan hal-hal seperti pernah atau tidak mereka ikut menangani konflik sosial, atau pernah atau tidak mereka memimpin organisasi akar rumput. Kalau iya, buktinya apa? Apakah ada testimoni dari rakyat yang pernah mereka kenal? Dan juga mereka harus menyajikan data-data yang benar-benar valid dan juga akurat untuk membuktikan aksi-aksi mereka ini. Lalu juga yang kedua, keterlibatan dalam masyarakat. Kandidat harus bisa membuktikan bahwa mereka ada di pihak rakyat dari awal dan mencalonkan diri dengan niat menyelamatkan rakyat, bukan dengan niat untuk mencari kekuasaan. Dengan cara yang pertama, mereka terbukti aktif di komunitas lokal. Lalu yang kedua, mereka terlibat dalam perjuangan hak-hak warga. Ini juga harus disertakan dengan bukti dokumentasi, misalnya dengan bukti testimoni dari sesama anggota misalnya. Dengan ini, kita akan benar-benar tahu kandidat mana sih yang benar-benar peduli, kandidat mana sih yang benar-benar berniat untuk menyelamatkan rakyat. Kita tahu dari dokumentasi-dokumentasi itu, kita juga tahu dari data-data yang disajikan oleh kandidat-kandidat ini. Maka dari itu, rakyat akan bisa memilih kandidat sesuai dengan niat mereka. Mekanisme ini jauh dari tes, karena tidak ada di Google, apalagi di buku pelajaran. Satu-satunya cara mereka bisa lolos yang menjadi manusia yang memihak rakyat dari awal. Pada akhirnya, rakyat tidak sedang mencari pemimpin yang hanya pintar secara teori. Rakyat lebih membutuhkan pemimpin yang berdiri di pihak mereka, bahkan di luar media. Karena gelar, ijazah, apalagi sekedar tes kompetensi itu, bisa dimanipulasi, dipoles demikian merupa. Dengan ini, saya menegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Satu-satunya tes yang benar-benar penting adalah keterlibatan, keberanian, dan juga kehadiran nyata. Sekedar tes kompetensi itu tidak membuktikan apapun dan sangat-sangat tidak relevan bagi permasalahan di status quo.